Pameran tunggal lukisan bertajuk Tempe untuk Semua ini menghadirkan 10 karya pelukis asal Purwokerto Budi Waluyo. Karya-karya yang dipamerkan di Rumah Literasi ini diantaranya lukisan berjudul Semar yang merupakan tokoh pewayangan sangat dikenal di masyarakat. Tempe juga menjadi makanan khas kota Purwokerto, dikenal dengan kotak keripik dan tempe mendoan, nyambel, kadal, bawang putih, buto terang pintar, brokoli, sawi dan tomat, meri, buto terong pengasih, semuanya meri ya. Meri itu loh, hewan Bebek meri. kan? Iya. Meri apa meri? Bingung. Meri, Bok. Iya Bukan meri. Meri tak iri ya. Iya. Meri asisannya Raffi Ahmad. Oh iya. Meri. Semuanya menggunakan mix media oil dan akrilik. Semuanya menggunakan mix media oil dan akrilik. Lukisan karya Budi Waluyo ini syarat makna dan simbol. Pameran yang dibuka sejak 22 Oktober akan berakhir hingga 29 Oktober. Masyarakat bisa menikmati karya sang perupa di Rumah Literasi Banyumas yang dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Menyusul melonjaknya jumlah kasus gangguan ginjal akut, penjualan obat sirup di apotik ditarik dari peredaran. Akibatnya, omset penjualan obat di sejumlah apotik di Banyumas, Jawa Tengah turun hingga Menyusul melonjaknya jumlah kasus gangguan ginjal akut, penjualan obat sirup di apotik ditarik dari peredaran. Akibatnya, omset penjualan obat di sejumlah apotik di Banyumas turun dan sejumlah masyarakat bingung lantaran tidak bisa membeli obat sirup yang biasa dikonsumsi anaknya saat sakit. Sejumlah obat sirup yang sebelumnya dijual bebas di apotik kini ditarik dari peredaran setelah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan. Hal itu membuat para pemilik apotik resah, salah satunya apotik Vindi Pharma di Komplek Pertokoan Aji Barang Banyumas. Menurut Lukman Hakim, larangan penjualan sejumlah merek obat sirup membuat omset turun hingga 50%. Pihaknya berharap pemerintah dapat segera merilis obat yang dikonsumsi sehingga masyarakat bisa mendapatkan obat yang diinginkan secara aman. Lukman juga memberikan penghargaan kepada para pelanggan yang akan membeli obat. Apoteker akan merekomendasikan obat tablet yang aman untuk anak. Pihaknya menganjurkan ke dokter untuk mendapatkan resep obat yang lebih sesuai. Larangan penjualan obat sirup ini ternyata diketahui semua orang tua. Salah satu orang tua, Suratmi, mengaku biasanya membeli salah satu merek obat sirup yang telah menjadi langganan anaknya ketika sedang sakit. Kini kebingungan dan takut. Dia pun memilih aman ke dokter atau ke puskesmas atau baru. Santai. Orang sama kan dulu dia apa-apa. Ya Allah, baru kok bisa ya. Bisa. Gak usah buru-buru. Ya, harusnya gitu ya, Mbak. Larangan penjualan obat sirup ini ternyata diketahui semua orang tua. Salah satu orang tua, Suratmi, mengaku biasanya membeli salah satu merek obat sirup yang telah menjadi langganan anaknya ketika sedang sakit. Kini ia kebingungan dan takut. Ia pun memilih aman ke dokter, ke puskesmas, atau ke rumah sakit untuk mendapatkan obat sesuai resep dari dokter. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.